Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Agustina dari kelas Psikologi Islam 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran agama Buddha. Baiklah, langsung saja. Ajaran utama Buddhisme. Sebenarnya, Buddhisme dalam wujud yang semula tidak dapat disebut sebagai agama, karena ajarannya tidak mempunyai konsep ketuhanan, gambaran sifat-sifat Tuhan, kewajiban manusia terhadap Tuhan, dan sebagainya. Paham Buddhisme mengenai dewa itu seperti makhluk, artinya rusak dan berubah sebagaimana halnya manusia. Roh pun tidak dikenal dalam ajaran Buddha. Demikian juga sembahyang kepada Tuhan. Dalam konteks itulah Buddhisme mungkin hanya dapat dinamakan filsafat hidup yang memuat beberapa ajaran tentang budi pekerti, moral, 8 jalan pembahasan, keyakinan terhadap nirvana dengan semboyan, carilah sendiri keselamatan dirimu dalam pergaulan alam yang luas ini. Karena itu, sering kita lihat di Tiongkok orang Buddha bersembahyang di kuil agama Tao, dan di Jepang mereka bersembahyang di kuil agama Shinto. 4 kebenaran utama. Ajaran dasar Buddhisme dikenal sebagai 4 kebenaran mulia atau 4 kebenaran Arya, yaitu yang pertama, ada hakikat hidup adalah dukkha. Hidup manusia itu pasti seperti penderitaan. Yang dimaksud dengan penderitaan di sini ialah kelahiran, umur tua, dan kematian. Yang kedua, ada sumber dukkha adalah tanha. Penyebab penderitaan ialah keinginan. Dukkha dapat dihilangkan dengan memadamkan tanha, yaitu penderitaan dapat dihilangkan dengan memadamkan keinginan, dan karenanya manusia dapat mencapai nirvana. Yang keempat, memadamkan keinginan dan mencapai nirvana itu dapat dilaksanakan dengan hidup menurut yang ditetapkan oleh Buddha yang dikenal dengan nama 8 jalan. Jalan mulia berunsur 8. Guru Buddha mengajarkan 4 kebenaran Arya kepada 5 biku pertama, yang di dalamnya terdapat jalan menuju terhentinya dukkha. Jalan itu disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Di dalam jalan itu mengandung unsur sila, kemoralan, samadhi konsentrasi, dan panna kebijaksanaan. Pancasila Buddha. Sebagaimana agama Kristen, Islam, dan Hindu, ajaran Buddha juga menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Moralitas dalam ajaran Buddha bertujuan praktis menuntun orang menuju tujuan akhir kebahagiaan tertinggi. Dalam jalan umat Buddha menuju pembebasan, setiap individu dianggap bertanggung jawab untuk keberuntungan dan kemalangan sendiri. Nilai-nilai moral yang diharuskan untuk umat awam, umat Buddha biasanya dikenal dengan Pancasila. Kelima nilai-nilai moral untuk umat awam adalah sila yang pertama, yaitu Panatipata Veramani Sikapadam Samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Sila yang kedua, Adinadana Veramadi Sikapadam Samadhyami, artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pencurian atau mengambil barang yang tidak diberikan. Sila yang ketiga yaitu Kamesu Micacara Veramani Sikapadam Samadhyami, artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perbuatan asusila. Sila yang keempat yaitu Musafada Veramadi Sikapadam Samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perkataan dusta. Sila yang kelima yaitu Suramea
Mejapadatana Veramadi Sikapadam Samadiyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Karma Punarbawa. Agama Buddha juga mengajarkan keyakinan akan karma dan punarbawa. Karma dipahami sebagai sesuatu yang berpegang sebagai prinsip hukum sebab akibat, serta secara umum kama atau bahasa Pali atau karma bahasa Sanskerta berarti perbuatan atau aksi. Jadi ada aksi atau karma baik, ada pula aksi atau karma buruk. Saat ini, istilah karma sudah terasa umum digunakan, namun cenderung diartikan secara keliru sebagai hukuman turunan atau hukuman berat dan lain sebagainya. Kama atau sering disebut sebagai hukum kama merupakan salah satu hukum alam yang bekerja berdasarkan prinsip sebab akibat. Selama suatu makhluk berkehendak melakukan kama atau perbuatan sebagai sebab, maka akan menimbulkan akibat atau hasil. Akibat atau hasil yang ditimbulkan dari kama disebut sebagai kama vipaka. Konsep ketuhanan dalam Buddhisme. Ketahuilah para biku bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para biku, apabila tidak ada yang Wahai para biku, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para biku, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Sutta Pitaka Udana 8. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.